Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Lailatul Khoiro. Saya adalah salah satu peserta rekrutmen dosen di UNU Blitar Program Studi PGSD. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik micro teaching dengan materi teori belajar, di mana teori belajar ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting untuk dibahas, karena mata kuliah tersebut adalah untuk mengajarkan bagaimana landasan teori dapat dijadikan landasan dalam suatu karya atau suatu karya tulis seperti skripsi, tesis, maupun jurnal-jurnal. Mohon izin untuk share screen. Nah, sebelum masuk ke teori belajar, kita akan membahas dulu mengenai definisi belajar. Minta tolong untuk di slideshow. Terima kasih Bu Syaila. Nah, definisi belajar merupakan suatu perubahan pada perilaku sebagai hasil pengalaman atau praktek, di mana belajar ini adalah pemerolehan pengetahuan. Jadi, dalam proses belajar, maka akan terjadi peningkatan pengetahuan melalui studi. Jadi, yang meningkat itu adalah kecakapan dan perubahan perilaku ke dalam sisi yang positif. Jadi, suatu proses itu akan bisa dikontrol, di mana perilaku bisa berubah, dibentuk, atau dikontrol. Lanjut. Nah, proses yang bersifat individu ini terkait membangun pemahaman berbasis pengalaman dari berbagai sumber yang belajar, yang beragam. Nah, jadi proses belajar ini bisa diperoleh dari sumber yang beragam. Contohnya tadi adalah adanya pengalaman dari belajar, lalu pengalaman sehari-hari, ataupun saat studi. Nah, belajar adalah reaksi kimia di dalam otak. Jadi di dalam otak ini kita mengenal yang namanya skemata. Skemata itu struktur kognitif yang digunakan untuk pengetahuan baru. Jadi bagaimana pengetahuan yang lama dengan yang baru itu bisa nyambung. Kalau skematanya belum terbentuk, maka kita ini bisa melakukan yang namanya ceramah dulu atau mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan datang sehingga bisa terbentuk skemata. Selanjutnya, suatu proses di mana seseorang atau organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Nah, diharapkan dari proses belajar ini, anak atau sebagai subjek akan berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya. Perubahan perilaku ada yang bersifat fisik dan perilaku terbuka atau aksi ataupun tindakan. Nah, perubahan perilaku ini yang bersifat fisik itu bisa diukur. Sedangkan kalau yang mengenai aksi atau tindakan bisa diukur dengan menggunakan lembar observasi. Selanjutnya, jadi di sini dapat diketahui bahwa belajar adalah sesuatu yang dilakukan oleh semua manusia. Jadi di sini prinsip umumnya bukan hanya manusia dewasa saja yang belajar, tapi juga janin belajar, bayi, anak-anak, orang dewasa, orang tua, dan semua makhluk hidup itu mengalami proses belajar. Seperti yang kita tahu ya, banyak sekali sekarang beredar adanya buku-buku untuk bayi yang ada di dalam kandungan. Jadi bayi yang ada di dalam kandungan ini sekarang sudah dilatih atau diberikan stimulus-stimulus berupa bacaan, bisa melalui musik, agar struktur otaknya itu dapat berkembang dengan lebih baik. Next. Nah, jadi
belajar adalah melalui proses, di mana prosesnya adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, di mana proses belajar itu diberikan stimulus yang berulang, sehingga akan menghasilkan respon atau sebagai produk akan menghasilkan sesuatu perubahan pada perilaku. Diharapkan perilakunya itu menuju perilaku yang positif. Next. Nah, seperti yang kita tahu tadi, sudah saya singgung di depan, bahwa belajar adalah sebagai sebuah proses yang mana melibatkan bagian tubuh, melibatkan orang lain, dan berlangsung di mana dan kapan saja. Jadi, untuk belajar ini kita melibatkan bagian tubuh, yaitu otak dan anggota badan kita. Jika melibatkan orang lain, maka bisa melalui teman sebaya, misalnya ketika kita berinteraksi dengan teman, kelompok, organisasi, komunitas, dan lingkungan sekitar. Sedangkan keberlangsungannya dimanapun dan kapan saja, itu bisa dalam lingkungan fisik atau menggunakan sesuatu alat. Nah, hari ini kita kan belajarnya sering daring ya. Nah, daring itu kan berarti kita terpisah secara fisik dengan teman atau orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Namun kita terhubung oleh alat atau lewat sebuah aplikasi. Jadi hal ini seperti saya kemarin itu sempat membaca sebuah buku, di mana di dalam buku tersebut itu menulis kita harus bisa mengambil pelajaran itu dari siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi di buku tersebut itu dituliskan kita bisa belajar dengan orang lain, atau orang lain adalah guru dan semua orang adalah murid. Jadi dari situ kita bisa belajar dari orang lain dan orang lain pun bisa belajar dengan kita. Next. Nah, belajar sebagai produk. Adapun produk dari hasil belajar itu ada 3, yaitu ide, perilaku, dan sikap. Adapun ide adalah bagaimana kita, kalau kita berbicara ide atau konsep, itu selalu apa yang ada di pikiran kita. Contoh, kita membayangkan sebuah meja. Yang ada dalam pikiran kita, meja itu ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Lalu, jika kita berbicara mengenai perilaku, maka yang ada adalah tentang perilaku dan kecakapan. Kalau saat ini kan kita sudah sering mendengar kecakapan itu ada yang namanya beberapa skill, diantaranya keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, kreatif, seperti itu. Lalu untuk sikap adalah tentang attitude atau value yang kita miliki. Contohnya kesopanan kita, toleransi kita, dan segala hal yang terkait dengan value. Sempat beredar di banyak media, ada orang mungkin yang secara kognitif dia bagus, perilakunya bagus, namun attitude-nya menyimpang. Nah, itu menarik untuk dipelajari. Namun, itu bisa belajar di teori perkembangan manusia ya, atau nanti bisa disinggung juga di teori belajar. Namun untuk malam ini kita fokus ke teori belajar saja. Next. Nah, ada yang namanya kecakapan tadi, ada yang produktif, kreatif,
inovatif, dan afektif. Ini merujuk kepada 3 hal. Jadi, sikap tahu mengapa, pengetahuan tahu akan melakukan apa, dan keterampilan tahu bagaimana. Nah, itu yang akan melahirkan sebuah produktivitas, kreativitas, inovasi, dan afektif atau sikap-sikap yang lebih akan ditonjolkan. Untuk contohnya yang kecakapan berpikir tadi. Nah, jadi dengan teori belajar ini, maka kita ini akan belajar atau menjelaskan mengenai cara seseorang belajar. Lalu, pertanyaannya, setelah kita belajar mengenai teori belajar, dapatkah belajar itu dilakukan oleh diri kita sendiri? Setelah kita memahami ada 3 komponen dalam belajar tadi, muncul pertanyaan, dapatkah belajar itu dilakukan oleh diri sendiri? Lalu, mengapa proses pembelajaran memerlukan interaksi dengan lingkungan kita? Akan kita bahas satu-satu ya, mengenai satu pertanyaan tadi. Dapatkah belajar dilakukan oleh diri sendiri? Mari kita merenung. Ketika kita merenung, kita belajar dengan diri kita sendiri, tanpa melibatkan orang lain atau lingkungan, mungkin belajar bisa terbentuk. Namun, secara sudut pandang, kita akan kurang. Ibaratnya, untuk mencapai aktualisasi diri, tanpa peran orang lain dan lingkungan, itu akan terasa sulit. Setelah mendapatkan jawaban yang kurang lebih seperti itu, maka akan muncul mengapa proses pembelajaran memerlukan interaksi dengan lingkungan kita. Nah, itu akan menjadi bahasan kita bersama di pertemuan yang akan datang. Jadi, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa atau antara dosen dan mahasiswa, di mana perancangan metode pembelajaran tersebut akan dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas atau daring seperti ini. Nah, selanjutnya mengenai pengenalan teori-teori belajar. Ada teori dari Vygotsky, Piaget, Brunner, dan Ausubel, yaitu itu termasuk teori-teori yang alirannya adalah aliran psikologi kognitif. Jadi, keempat tokoh tersebut masuk ke dalam teori belajar kognitif, di mana keempat tokoh tersebut memiliki tujuan untuk mengembangkan tingkat capaian kognitif dan menekankan pada konstruksi pengetahuan. Jadi, berbicara mengenai konstruksi pengetahuan, pada teori Vygotsky ada yang namanya scaffolding. Jadi, di scaffolding itu kita akan diajari mengenai penggunaan langkah-langkah atau suatu hal yang memudahkan kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kita langsung aplikasikan ke contoh saja ya. Misal kita akan membuat lembar kerja siswa. Di lembar kerja siswa itu, ketika kita menggunakan teori Vygotsky, maka kita harus membuat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus memberikan petunjuk yang jelas, memberikan cara pengerjaan yang jelas, dan bagaimana
kita mengajarkan anak untuk agar lebih mudah dalam membuka lembar kerja tersebut. Itu merupakan tujuan kita belajar atau mengapa kita harus belajar teori tersebut. Lalu untuk teori perkembangan Piaget itu termasuk perkembangan kognitif. Titik tekannya dilihat dari perkembangan bahasa. Di mana di perkembangan Piaget ini guru harus memperhatikan tingkat kognitif anak. Jadi, tingkat kognitif anak ini akan berjalan lurus dengan usia mereka. Contohnya ketika SD, SMP, dan SMA. Kompleksitas bahasanya pun akan berbeda. Di mana dengan keberbedaan itu, tugas guru adalah untuk mengembangkan bahasa tersebut melalui pengembangan skemata atau menghubungkan suatu pembelajaran yang telah dilalui dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, dari penjelasan mengenai teori belajar ini, maka akan ada pertanyaan, sebenarnya belajar itu apa? Mengapa kita harus belajar? Bisakah belajar itu dilakukan dengan diri sendiri? Lalu, mengapa belajar harus dilakukan dengan lingkungan, orang lain, atau melibatkan anggota tubuh kita? Jadi, pada sumber yang lain, belajar itu merupakan aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Jadi belajar itu melibatkan aktivitas mental, di mana dalam memperoleh kepandaian atau ilmu dibutuhkan adanya perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. Dari pengalaman itu didapat dari interaksi aktif dalam lingkungan. Oleh karenanya, dalam slide sebelumnya sudah pernah disinggung bahwa belajar itu melibatkan anggota tubuh, lalu melibatkan lingkungan, dan dimanapun serta kapanpun. Lalu ketika ada pertanyaan, dapatkah belajar itu dilakukan oleh diri sendiri? Maka sudah dijawab di penjelasan sebelumnya. Belajar akan lebih baik jika melibatkan ketiga aspek tersebut. Anggota badan, lingkungan, serta aspek waktu dimanapun dan kapanpun. Apa belajar itu? Belajar itu apa? Iya, belajar adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi disebut belajar ketika terjadi interaksi antara dua orang atau lebih di suatu lingkungan belajar. Ketika kita ada seminar, ketika webinar, itu adalah belajar karena adanya lingkungan belajar. Lalu ada interaksi antara pembicara dan lawan bicara. Itu merupakan proses belajar. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membantu proses belajar siswa yang berisi apa? Ya, yang berisi rangkaian peristiwa yang telah dirancang oleh guru, yang sudah disusun. Kalau di tingkat SD mungkin yang disusun sesuai RPP-nya, yang sudah dirancang.
Kalau di dosen mungkin di tingkat perguruan tinggi ada SAP yang sudah disusun untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal, di mana tujuannya adalah tujuan pembentukan rancangan itu untuk membantu proses belajar siswa. Jadi di situ tertulis KD atau indikator yang ingin dicapai apa, langkahnya bagaimana, goals-nya seperti apa, sudah disusun atau dirancang di dalam proses pembelajaran tersebut atau di dalam rancangan belajar. Lalu, mengapa proses pembelajaran itu memerlukan interaksi dengan lingkungan? Nah, proses belajar memerlukan interaksi dengan lingkungan untuk membantu kita agar lebih mudah dalam melakukan aktualisasi diri atau mencapai tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Maka kita membutuhkan lingkungan. Contoh, ketika kita memiliki pengetahuan bahwa meja itu bulat, lalu kita memiliki teman atau berinteraksi dengan teman yang lain, dan teman kita mengatakan meja tidak hanya bulat, tetapi ada yang persegi dan persegi panjang. Nah, disitulah pengetahuan kita akan bertambah. Lalu, kita akan menunjukkan perilaku yang baru, bahwa kita tidak lagi berpikir meja itu hanya bulat, namun ada lagi berbagai macam bentuk. Seperti itu. Itu terkait dengan ide, perilaku, dan sikap atau value. Jadi, ketika kita berinteraksi dengan lingkungan kita, bukan hanya pemikiran-pemikiran awal saja yang berubah, namun kita juga akan belajar mengenai value yang kita miliki. Contohnya, kita bisa mendengarkan orang lain dengan lebih seksama, toleransi, menghargai pendapat-pendapat orang lain. Jadi dari situ kita akan lebih banyak belajar. Seperti itu. Nah, lalu keuntungannya apa ketika kita belajar teori belajar ini? Keuntungannya adalah kita dapat mengerti suatu teori yang bisa mempermudah kita untuk mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa sesuai dengan perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Jadi tadi sudah dituliskan bahwa belajar itu adalah serangkaian peristiwa yang telah dirancang atau disusun sedemikian rupa. Maka, teori belajar itu adalah teori yang memudahkan kita bagaimana kita bisa belajar sesuai dengan rancangan yang telah kita tulis. Nah, kita akan belajar lagi mengenai bentuk-bentuk belajar. Belajar responden atau suatu respon yang dikeluarkan oleh stimulus. Jadi adanya stimulus dan respon. Biasanya bentuk-bentuk belajar seperti ini adalah belajar dengan aliran behaviorisme atau tingkah laku yang dicetuskan oleh Ivan Pavlov. Lalu ada belajar kontiguitas, yaitu belajar yang tidak memerlukan stimulus, tapi perlu asosiasi, yaitu dikelompokkan, tidak diberi stimulus. Lalu ada belajar operan, atau operan conditioning, atau belajar terkondisi. Jadi di operan conditioning ini akan belajar itu lebih dikondisikan, dibentuk, diberikan stimulus, diberikan respon, lalu ada yang namanya penguatan, seperti itu. Kalau bagus diberikan apresiasi, kalau salah atau belum betul, maka akan diberikan penjelasan lebih lanjut.
itu di belajar terkondisi. Lalu kalau untuk belajar observasional, itu belajar melalui pengamatan. Kalau belajar kognitif, nah ini sudah masuk ke aliran kognitif seperti Piaget, yaitu belajar berpikir atau reasoning mental. Lalu ada belajar afektif dan belajar psikomotor. Selanjutnya ada macam-macam teori belajar. Next. Nah, di behaviorisme ini ada teori belajar perilaku. Nah, teori belajar perilaku ini dicetuskan oleh Ivan Pavlov, Guthrie, lalu yang operant conditioning tadi. Kalau yang kognitivis itu yang terkenal itu ada Piaget dan Vygotsky. Lalu ada teori belajar Gestalt, Gagne, social learning theory, sosial konstruktivis. Nah, konstruktivisme sosial ini biasanya dikenal dengan Vygotsky, di mana ada yang namanya scaffolding, ada intelijensi majemuk atau kecerdasan majemuk, quantum learning, dan pembelajaran berbasis otak. Next, kepada sejarah ringkas teori belajar. Nah, menurut Plato, berbicara tentang sejarah singkatnya teori belajar ya, menurut Plato ini, kebenaran ditemukan di dalam diri kita sendiri, atau biasa dikenal dengan teori rasionalis. Contohnya mengenai ide tidak terdapat di dalam dunia nyata. Contoh, konsepsi tentang segitiga atau lingkaran. Jadi, bayangan tentang bentuk segitiga atau lingkaran ini hanya ada di dalam benak atau hanya ada di dalam bayang-bayang kita, atau ide yang hanya ada di dalam otak, ada yang di dalam gambaran kita. Lalu Plato ini juga percaya bahwa pengetahuan ini bersifat bawaan atau ada sejak lahir. Seperti itu. Lalu menurut Plato, pengetahuan diungkapkan, jadi pengetahuan ini bisa diungkapkan, dikeluarkan ketika guru bertanya mengenai suatu pertanyaan yang dapat membantu siswa memanggil kembali atau merecall wawasan-wawasan yang telah mereka miliki. Atau ketika tadi sudah disinggung tentang skemata, dalam skemata itu tadi akan ada yang namanya pengetahuan-pengetahuan yang telah kita miliki. Nah, skemata itu dapat kita recall kembali atau kita panggil kembali agar bisa dikeluarkan untuk menambah pembelajaran di pengetahuan yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau menurut Plato, belajar merupakan proses pasif. Hal ini memang berlawanan dengan aliran kognitif yang memperlakukan bahwa belajar itu aktif. Belajar itu bagaimana kita mencari tahu, kita melakukan penelitian, seperti itu. Tapi kalau menurut Plato, belajar itu merupakan proses pasif. Next. Next. Nah, kalau menurut Aristoteles, kebenaran itu ada di luar diri kita. Kita mengetahui menggunakan indera atau empiris. Sedangkan Plato itu tadi kan rasionalis.
Kalau Aristoteles itu lebih ke empiris, menggunakan indera. Jadi pengembangan metode ilmiahnya adalah mengumpulkan data untuk belajar di dunia di sekitar kita. Jadi tidak ada sesuatu di dalam pikiran, semuanya berasal dari indera. Apa yang kita lihat, itulah yang akan kita ucapkan. Kalau menurut Plato tadi, tidak seperti itu. Menurut Plato kan, ide tidak terdapat di dalam dunia nyata, hanya di dalam benak. Nah, lain lagi dengan teori John Locke. Next, yang mengibaratkan anak yang lahir itu seperti kertas putih atau kertas kosong. Maka biarlah kita yang mendukung pikiran atau kertas putih itu kita tulis. Jadi pengalaman-pengalaman kita yang akan menulis di kertas kosong itu tadi. Jadi kertas putih atau kertas kosong itu tanpa ide, tidak ada tulisan apapun. Kemudian dari pengalaman itu akan mengisi itu tadi. Jadi isi dari kertasnya itu tergantung pengalaman apa yang telah kita lakukan. Seperti itu. Itu teori John Locke. Jadi setiap orang memiliki kapasitas dan proses prapembentukan secara biologis, di mana pengalaman lingkungan itu dapat diperoleh melalui indera. Nah, uniknya menurut John ini, ide sederhana diingat dan dibangun oleh fenomena internal. Jadi bisa dibangun secara nyata. Dan ide sederhana tidak ditemukan. Anak itu harus memiliki pengalaman untuk mengembangkan dan semua ide kompleks dapat ditelusuri ke belakang. Merupakan kombinasi dari ide sederhana. Aliran John Locke ini sama seperti Plato tadi, pembelajaran tetap pasif, belum ke aktif. Lalu muncullah pertanyaan. Mari kita renungi bersama. Dan biarkan pertanyaan ini menjadi pertanyaan penutup yang akan mengakhiri pertemuan hari ini. Mengapa memahami tentang teori belajar sangat penting artinya bagi seorang pendidik? Jadi, mengapa kita harus belajar teori belajar? Mengapa kita harus Nah, lalu apa selanjutnya setelah kita membahas tentang Plato, Aristoteles, dan John Locke tadi? Lalu selanjutnya adalah renungan bagi kita. Jadi, mengapa memahami tentang teori belajar sangat penting artinya bagi seorang pendidik? Mari renungan ini kita renungkan bersama tanpa harus menjawab malam ini atau pada pertemuan kali ini. Mari sejenak kita berpikir untuk merefleksi, mengajar sangat penting bagi seorang pendidik. Oke, biarkan pertanyaan ini menjadi pertanyaan penutup bagi kita. Oke, sekian pertemuan hari ini. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.